Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fitarbini. Amin. Wasalisu utawi kang nomor 3 mimma iku setengah saking barang tadahu kang ninggal sapa sira. Pasali sudai kang nomor 3 mimma iku setengah saking barang tadahu kang ninggal sapa sira. Allah tu khalitu ing ento ora nyampuri sapa sira. Allah tu khalitu ing ento ora nyampuri sapa sira al umara ing pira-pira pejabat wasalatin biro-biro penguasa. Yang nomor 3 sebagai ahli penceramah, jangan sampai kamu sering-sering kumpul dengan para pejabat, para raja. Nah, itu bahaya nih. Kalau memang kamu sebagai kiai atau tokoh masyarakat didatangi karo pejabat, karo raja-raja, nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan itu kamu sebagai ustadz, sebagai ustadzah, tapi sering ke mana? Ke kantor pejabat, itu kurang bagus. Kamu sering ke kerajaannya para raja itu nggak bagus, kecuali kalau kamu diundang. Tapi kalau kamu sering sendiri itu nggak apa-apa. Kalau ada raja atau ada pejabat yang ke pesantren atau ke rumahmu, kamu sebagai tokoh masyarakat, itu bagus. Yang tidak bagus itu apa? Yakni ketika kamu sebagai ustadz, sebagai penceramah, sebagai mubalik, tapi sering ke kantor pemerintahan, itu enggak baik. Wala tara lan ora ningali sapa sira hum ing umara li anna ru'yatahum karana setuhune pendapate umara wa mujalasatuhum lan sesrawungan lungguhe umara wa mula mukhalatatuhum lan cecampuran umara afatun iku bahaya azimatun kang agung. Karena pendapatnya para pejabat, para raja dan sering bergumpulan dengan para raja, para pejabat, itu bahaya yang besar. Walau ibtuli talamono den coba sapa sira biha kalawan mukhalatah. Jika kamu dicoba menjadi atau sering kumpulan dengan para pejabat, tak ninggalo sapa sira angka saking sira madhahum ing muji pejabat wa tana'ahum lan ngelem pejabat. Tak ninggalo sapa sira angka saking sira madhahum ing muji pejabat wa tana'ahum lan ngelem pejabat. Jika kamu dicoba, yakni apa? Ternyata kamu itu disuruh untuk sebagai penasehat, sering kamu itu berada di kantornya para pejabat atau kantornya para pemerintahan, ya jangan sampai kamu itu sering-sering memujinya. Ojo saman elem apik terus itu enggak. Karena pendapat yang sebenarnya yaitu dari syariat. Bukan karena gara-gara kamu itu berhubungan dengan orang yang lebih tinggi derajatnya, kamu kan biasanya karo sing dhuwuran kan nggih. Kadang-kadang itu salah, kamu tetap biarkan, itu jangan. Yang dikhawatirkan itu seperti itu. Makanya lawan orang yang alim yang sebenarnya itu pantangannya itu adalah yaitu tidak bersama dengan orang-orang yang mempunyai jabatan. Itu bahaya sekali. Karena apa? Karena khawatir kadang-kadang nanti kita itu membuat hukum yang tidak seperti syariat tapi sama dengan keinginan para pejabat itu. Paham maksudku ini? Jadi kadang-kadang pejabat itu menghalalkan perkara yang haram. Kadang yang haram dihalalkan. Nah itu yang dikhawatiri. Kadang-kadang kita sebagai ulama, kita tidak mampu, tidak mempunyai kekuatan untuk menegakkan hukum yang seperti itu. Kalau kamu tidak mampu, lebih baik menjauh dari para pemerintahan, lebih baik menjauh dari para pejabat. Tapi kalau kamu mampu, kamu tetap berpegang teguh dengan prinsip atau syariat atau ilmumu itu tetap berpegang teguh dengan syariat, nggak apa-apa.
kamu bisa menegakkan, itu malah lebih bagus. Itu tadi, lebih baiknya apa? Lebih baik kalau ada pemerintahan atau seorang raja sowan ke rumahmu, itu lebih baik daripada kamu ke kantornya para pejabat. Itu kurang bagus. Kecuali kalau kamu diundang, disuruh untuk ke kantor, itu nggak apa-apa. Tapi niatnya apa? Niat untuk menghormati undangan para pejabat. Itu jadi jangan sering-sering ke kantornya Bapak Bupati, Bapak Kepala Desa, itu jangan. Lebih mulia kan apa? Ya lebih mulia ketika kamu disowani, karena pangkatnya para ulama itu ya disowani, itu nggak apa-apa. Nah tambahnya apa kiai namora morono gone pemerintahan, itu kurang bagus itu. Li'anna Allah, karena setuhune Allah yaghdabu iku serangan sapa Allah idza mudihat kalian dan elem alfasiku sapa wong fasik wadzalimu lan wong zalim. Wong fasik iku wong sing elek, yakni apa sering nglakoni maksiat, zalim iku wong sing seringane ngoyo. Jadi Allah itu tidak suka dengan orang yang jelek akhlaknya, jelek pekerjaannya, yakni suka melakukan maksiat tapi dipuji baik. Orang yang melakukan kezaliman terus mari dipuji dengan baik, itu Allah tidak suka, tidak baik teman. Makanya orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang melakukan kerusakan, kejelekan atau sering melakukan maksiat, ya omongi bahwasanya itu dosa besar. Jangan sampai kamu memuji orang-orang yang seperti itu. Lebih-lebih ada raja atau pejabat atau pemerintahan yang jelas-jelas melakukan kejelekan, jelas-jelas melakukan kezaliman, tapi kamu cuma diam. Itu jangan. Kamu harus liiqamatil haqqi wal adl, yakni apa? Mendirikan perkara ya hak dan adil. Kalau itu salah, ya kamu bilang salah. Kalau itu benar, ya kamu bilang benar. Wa man utai sabane wa da'a ngundang sapa man dituli baqaihim maring dawane netepi uripe ru'yah, maksudnya bimang umaro. Wa man utai sabane wa da'a ngundang sapa man dituli baqaihim maring dawane netepi uripe umaro, faqat ahabba monggo teman-teman demen sapa man ayu so ing yen to den durhakani Allah sapa Allah fi ardihi ing dalem bumi Allah. Faqat ahabba monggo teman-teman demen sapa man an yuso ing yen to den durhakani Allah sapa Allah fi ardihi ing dalem bumi Allah. Sampai-sampai kamu sebagai kiai, kamu sebagai ustaz, sebagai ulama, sampai mendoakan panjang umurnya para pejabat yang seperti itu, pejabat yang zalim, itu sama dengan saman itu cinta Allah mendurhakai buminya. Allah tidak suka dengan buminya. Loh, sampai koyok ngono. Jadi sampean ndongakno pejabat atau sampean ndongakno para pemerintahan itu panjang umurnya. Tapi kalau pemerintahan itu memang zalim loh ya. Kalau pemerintahnya zalim itu sampean ndongakno panjang umur, itu Allah tidak suka. Sama dengan sampean itu senang, Allah tidak suka buminya dimaksiati. Allah tidak suka. Makanya hati-hati. Nah, ini saya pejabat niku rata-rata ya wis ngono ku. Tapi kecuali ada pejabat yang adil, kita doakan malah bagus. Contoh seperti para sahabat, seperti sahabat Umar bin Khattab itu termasuk orang yang adilnya luar biasa. Begitu juga cucunya, yaitu namanya itu Umar bin Abdul Aziz. Itu termasuk tabiin yang pemerintahannya adilnya luar biasa. Sampai-sampai afatnya, yakni sampai-sampai masyarakatnya itu antara kambing dan serigala itu bisa hidup bersamaan, itu sebab apa? Ya sebab keadilnya pemerintah itu. Memang pemerintah itu ngaruh. Raja itu sangat ngaruh untuk dalam keadaan masyarakat. Ini apa desa, nah maksudnya ku nggone donyane ngene iki akeh jenenge musibah. Ini biasanya dari pejabatnya yang korup-korup atau yang seperti apa itu. Isu sing dadekno bumi kita sering dapat bencana itu. Karena apa?
banyaknya apa itu maksiat yang merajalela atau banyaknya kezaliman yang merajalela yang menjadikan bumi kita itu sudah tidak suka dan sering memunculkan apa musibah-musibah baik bencana, gempa, banjir ataupun apapun. Itu karena apa? Karena makhluk di bumi atau pemerintahannya itu banyak yang melakukan apa? Maksiat. Warabi'u utawi kang kaping papat mimma iku setengah saking barang tadau kang ninggal sapa sira ala takbala ing yen ora nrimo sapa sira syai'an ing siji-wiji mim atau il umara'i saking peparinge pira-pira pejabat wa hadayahum lan pira-pira hadiah pejabat. Yang keempat, kamu sebagai penceramah atau sebagai ahli dakwah jangan sampai kamu menerima sesuatu dari pemberian para pejabat. Oleh hadiah teko pejabat ojo diterima karena itu barang subhat. Baik itu pemberian atau hadiah-hadiah itu jangan diterima. Nah, itu. Wa in alimta senajan waro sapa sira anna sedune hidayah minal halali iku saking halal. Meskipun kamu tahu bahwa hadiah yang diberikan dari pejabat itu dari perkara yang halal, meskipun itu perkara halal, jangan kamu menerimanya. Nah ini, jadi memang kayak kita sebagai orang-orang yang alim yang beneran ya nggak mau bener menerima apa itu namanya hadiah-hadiah dari pemerintah karena apa? Barangnya itu khawatir subhat. Li'anna tama'a karana setuhune arep-arep minhum saking umarok li anan tama agar setunya arep minhum saking umarok yufsidu iku ngrusakaken apa toma yufsidu iku ngrusakaken apa toma ad-dina ing agama karena berharap kepada para pejabat berharap hadiah dari pejabat itu bisa merusak agama apa? Agama Islam. Di anna karena setune kelakuan yatawaladu iku cukul minu saking toma al mudahanatu apa pertambuh. Bukan hanya saja berharap kepada pemerintah saja, berharap kepada orang sesama makhluk itu juga kurang bagus, nggak baik. Berharap yang lebih baik itu adalah berharap kepada siapa? Allah. Wa mura'atu janibihim lan ngreksa arah-arahe umara wal muwafaqatu lan nyocoki fi dzulmihim ing dalem ngani ngoyoi umara. Karena apa? Karena adanya berharap kepada para pejabat itu bisa menjadikan kamu cocok kepada kezalimannya para pejabat, yakni zalim kepada siapa? Zalim kepada para masyarakat. Wahada utawi iki kulus kabeh hada fasadun iku kerusakan fitini ing dalem agama. Semua ini yakni kita berharap kepada pemberian dari para pejabat itu semuanya adalah merusak agama Islam. Wa aqalu madaridihi utawi sithik bahayane hada. Nah, sekarang sedikitnya bahaya itu apa? Annaka iku sedene sira idza qabilta iku tatkalane nerima sapa sira atau ya huping pira-pira pewe umara wanta fa'dalan ngalap manfaat sapa sira min dunyahum saking dunyane umara. Sedikitnya bahaya ketika kita berharap kepada pejabat, yakni ketika kamu menerima hadiah dari pejabat tersebut dan kamu mengambil kemanfaatan dunia darinya. Ahbabta mongko demen sapa sira hum ing pejabat. Wa man utai sapane wong ahabba iku demen sapa man ahadan ing wong suci yuhibbu mongko demen sapa man tula umrihi ing dawa umure ahad. Tula umrihi ing dawa umure ahad wa baqaihi lan tetepe ahad bidarurati kelawan pasti. Baqaihi lan tetepe ahad bidarurati kelawan pasti.
sahabati. Jika kamu cinta pada seseorang, maka kamu cinta pada panjang umurnya. Nek sama seneng karo wong kan mesti pengen ndawakno umur gitu, ngakno ben umure dawa. Wa fi mahabbati baqa'i zalimi lan iku ing dalem demene tetepe wong kang zalim. Iradatun utawi ngarepake fi zulmi ing dalem zalim ala ibadatillahi ing atase ala ibadillahi ta'ala ing atase pira-pira kaulane Allah taala. Fi mahabbati baqa'i zalimi iku ing dalam demen tetepe wong kang zalim iradatun utawi ngarepake fi zulmi ing dalem nganiaya ala ibadillahi ta'ala ing atase pira-pira kaulane Allah taala. Dalam cinta tetapnya orang yang zalim itu ada keinginan untuk menganiaya pada hamba-hambanya Allah. Jadi kalau kamu cinta kepada orang yang zalim atau para pejabat yang zalim, berarti kamu cinta pada orang yang suka menganiaya orang lain. Wa iradatu kharabil alimi utawi ngarepake rusake wong alam. Iku apa ya? Wa iradatu kharabil alami utawi ngarepe rusake wong alam fa ayu syai'in mongko utawi endi siji-wiji yakunu iku ana apa ai adarru iku luwih bahayani min hadza tinimbang iki litini maring agama wal akibati lan pungkasan. Maka dari itu kamu kalau cinta kepada kezaliman pada hamba-hambanya Allah, berarti juga kamu suka merusak alam. Terus bagaimana kita bahaya dalam agama dan akhirat itu? Bagaimana bahayanya itu? Wa iya kalan wedya sapa sira. Wa iya kalan wedya sapa sira. Ayuh diaka ing tembujuk ing sira istihwa usyayatini apa ngiming-imingi pira-pira syaitan. Takutlah kamu ketika kamu tertipu oleh iming-iming syaitan. Au qaulu ba'din nasi utawa ucapane sebagiane menungso laka maring sira. Atau kamu tertipu pada ucapan sebagian temanmu bi annal afdola kelawan setuhune kang luweh utama wal ula lan utama anta khuda iku yen to ngalap sapa sira ad-dinara ing dinar wa dirham lan dirham minhum saking umara. Jangan sampai kamu tertipu dengan ucapannya setan, tertipu dengan iming-imingnya setan, tertipu dengan ucapan sebagian temanmu, sebagian manusia, bahwasanya yang lebih utama dan lebih unggul adalah ketika kamu mengambil harta, dinar dan dirham atau uang dari para pejabat. Wa tufariqu malan andume dinar lan dirham bainal fuqara'i ing dalam antarane pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin. Yakni ketika para pejabat, ketika para petinggi, para pemerintah itu membagikan hartanya pada orang-orang fakir atau orang-orang miskin, fa inna mukasatuhune pejabat yunfikuna iku infak sapa pejabat fil fiski ing dalam kefasikan wal maksiati lan kemaksiatan. Meskipun dia itu berbagi harta kepada orang-orang fakir atau orang miskin, padahal bahwasanya para pejabat tersebut adalah termasuk infak atau termasuk menyalurkan hartanya kepada kefasikan dan kemaksiatan. Wa infaquka utawi infak sira ala du'afa'in nasi ing atase pira-pira apese wong menungso khairun iku luwih bagus min infaqihim tinimbang infake pejabat. Karena infakmu kepada orang-orang yang tidak mampu itu lebih baik daripada infaknya para pejabat. Makanya zaman itu infak maksudnya kamu itu bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu itu lebih baik daripada para
umara atau orang pemerintahan. Fa innal la'ina mangko setuhune iblis lain kot aiku teman-teman mergot sapa iblis lain akna ko kathirin ing pira-pira gulune wong akeh minan nasi saking menungso. Kot aiku teman-teman mergot sapa lain akna ko kathirin ing pira-pira gulune wong akeh minan nasi saking menungso bihadil waswasati kelawan ikilah waswas. Karena iblis itu memotong apa? Lehernya para manusia itu dengan was-wasan seperti ini. Ketokane api pejabat itu sering bersedekah, sering apa itu namanya. Tapi sebenarnya itu dia itu membelanjakan uang dari uang yang haram. Uang yang tidak jelas, uang yang subhat, uang pemerintahan. Dari pajak-pajak yang tidak jelas atau pemerasan dari hamba-hamba atau manusia-manusia yang tidak mampu. Waqad dzakarna lan teman-teman wis nutur kita ing kabeh fi Ihya'il Ulumi ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya sudah menjelaskan, Bayai Imam Ghazali sudah menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fadlub mengkono priya sapa sirahu ing kitab Ihya Ulumuddin samata ing dalam kono. Samata ing dalam kono elekan bukaan kitab Ihya Ulumuddin iku jelas kabeh nang kono. Kitabe ana 4 juz iku nerangno babagan ati tok. Yen awan gelem belajar kitab Ihya Ulumuddin radoyan donya wae. Itu jan iku mau ibadah iso-iso ya tambah ora lapo-lapo blas. Maksudnya apa? Titik ngene salah, titik ngene salah. Nah ngono. Makanya iku nek kitab Ihya Ulumuddin insyaallah luar biasa. Itulah kalau orang kalau sudah menjadi walinya Allah, ya termasuk Imam Ghazali, waliullah yang luar biasa Imam Ghazali itu. Karangannya sangat-sangat luar biasa dan kata-katanya itu terampil sekali. Wa amal arba'atu anapun utawi kang nomor 4 allati kang yang bagi kang sayukjo laka kedesira antafala ing yento antafala apa yen teng nglakoni sapa sira ha ing allati. Kemarin Imam Ghazali ngerangno 4 perkara jangan sampai kamu lakukan. Sekarang 4 perkara yang kamu lakukan. Apa saja 4 perkara itu? Fal awalu mongko utawi kang kawitan antas ala iku yen to ndadekake sapa sira muamalataka ing sesrawungan sira ma Allahi sumertane Allah. Jadikan kamu itu selalu bersandar kepada Allah. Jadikan kamu itu selalu ketika mempunyai masalah kita dekatkan kepada Allah. Bihasulau amala kelawan sekiranya lamun agawe ma'aka sumertane sira biha kelawan muamalah abduka sapa kaula ira tardo mongko ridho sapa sira biha kelawan muamalah minhu saking abad. Lawa amala lamun agawe ma'aka sumertane sira biha kelawan muamalah abduka sapa budak sira tardo mongko ridho sira biha kelawan muamalah minhu saking abad. Yani apa? Yakni seperti kamu itu sebagai orang yang mempunyai anak buah. Anak buahmu itu mengerjakan pekerjaan yang kamu perintah itu kamu cocok. Nah, jadilah kamu itu seperti pembantu yang cocok dengan apa? Yang tuannya, yakni yang tuannya, yaitu kamu sebagai hamba itu dicocoki oleh Allah. Kamu melakukan apa saja itu diridhoi oleh Allah. Jadikan seperti itu. Sama seperti kamu punya pembantumu itu melakukan apa itu kamu itu cocok dengan apa yang kamu inginkan. Seperti itu. Wala yadikulan ora rupek khatiru kafaatira alaihi ingatasi abad. Dan hatimu itu tidak susah ketika melihat pembantumu itu seperti itu. Lah, kamu itu harus seperti itu. Allah itu melihatmu, Allah itu senang dengan keadaanmu. Allah itu senang dengan apa yang kamu lakukan. Allah itu senang dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, jadilah hamba yang seperti itu. Wala tadabulan ojo serangan sapa sira. Walladzi utai perkara la tardo kang ora ridho sapa sira. Linafsika maring awasira min abdika saking kaula sira
saking kawula sira al majazi kang bangsa majas fala tardo mongko aja ridho sapa sira lillahi krana Allah. Fala tardo mongko aja ridho sapa sira aidon kelawan maneh lillahi karena Allah taala halim luhur sapa sira. Taala halim luhur sapa Allah. Yani sesuatu yang kamu tidak suka dengan dirimu dari apa itu namanya? Dari pembantumu, ya kamu jangan sampai seperti itu. Ketika kamu tidak suka dengan pembantumu, itu sama seperti Allah tidak suka denganmu. Jadi kamu itu seperti hambanya Allah atau sebagai budaknya Allah. Yakni harus bagaimana pekerjaanmu itu disukai oleh Allah. Bagaimana kamu mengerjakan ini itu biar dicintai oleh Allah. Jangan sampai kamu itu melakukan yang tidak dicintai oleh Allah. Na'udzubillah. Wa huwa utai Allah sayyiduka iku Gusti sira al hakiki kang bangsa hakiki. Wa huwa utai Allah sayyiduka iku Gusti sira al hakiki kang bangsa hakiki. Wasani utai kang kaping pindho kulama alimta iku semasane weruh sapa sira bin nasi kelawan manungsa. Ij'al dada'akana sapa sirahu ing amal kama tardo kaya oleh ridho sapa sira li nafsika maring awak sira minhum saking nas. Yang kedua, ketika kamu berserawungan dengan sesama manusia, jadikanlah amalmu itu seperti kamu ridho dengan dirimu, ojo sakarepe dhewe. Jadi ketika kamu suka melakukan itu, temanmu suka melakukan itu, ya lakukanlah. Jangan sampai amalmu itu tidak disenangi oleh teman-temanmu. Jadi kita harus lihat kondisi. Selagi itu tidak melakukan apa? Maksiat. Ojo sampai ngene lho, tak kanca-kancaku iki nyolong kabeh, aku tak perlu nyolong, ya enggak boleh. Yani apa? Ketika kamu seserawungan dengan temanmu atau di masyarakat, itu jangan sampai seserawunganmu itu ganggu temanmu. Kayak ketika kamu itu berada di desa, kamu itu berdampingan dengan tetangga. Sekiranya tetanggamu itu jangan sampai terusik kepadamu. Kayak sama nyetel musik, wanter sampai mengganggu nggone tonggone. Itu bahayanya, nggak boleh. Itu tidak mengenakan yang lainnya. Jadi ya harus sekedar, kalau itu sekedar hanya untuk kalau kamu dengar dirimu sendiri gak apa-apa, biar tidak ganggu yang lain. Paham ini ya? Di anna Quran setune kelakan layak malu iku ora sempurna imanu abdin apa imane kaula hatta yuhibba sehingga demen sapa abad lisa irin nasi maring sekarine menungso. Ma barang yuhibbu kang demen sapa man li nafsihi maring awak dhewe ne man. Lisa irinasi maring sekarine manusia ma barang yuhibbu kang demen sapa abad li nafsihi maring awak dhewe abad. Karena sesungguhnya orang itu imannya tidak sempurna kecuali dia cinta kepada manusia sama seperti yang dicintainya. Yakni apa? Jika dia cinta pada dirinya, maka yang lainnya jika cinta, nah itu termasuk apa? Iman. Ada iman atau imannya sempurna, yakni dia itu mencintai sesama manusia sama seperti dia mencintai dirinya. Wasalisu wallahu a'lam bishawab. Dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.